Tapi yang saya anehnya tuh ada sosok laki-laki sama anak kecil. Iya betul, Itu kakaknya kakaknya sama anaknya kelindes truk di Tanjung pakai motor Sari, itu. pakai motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Omen di Bali, Semarang. Kali ini seperti biasa saya sudah kedatangan seorang narasumber. Beliau ini seorang YouTuber juga, dan waktu itu segmen Jalan Malam juga kita sempat collab bareng Kang ini. Sebelum saya berkenalan, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Oke, langsung saja kita berkenalan. Kang Abo. Ya. Assalamualaikum. Sehat Kang Abo? Alhamdulillah, alhamdulillah. Cuma Kang sehat lagi. Alhamdulillah Kang Abo. Kang Abo. Ya. Kemarin kita sempat collab bareng ya. Iya betul. Kang Abo juga ini punya channelnya. Kang Abo apa namanya? Sunda Bocor nama channelnya. Sekalian aja Kang Abo. Ya jangan lupa ya di subscribe, like, and comment, oke? Ya. Oke, Kang Abo punya cerita pribadi apa? Ada sih cerita serem lah pokoknya mah. Tapi bukan tentang penelusuran juga. Oh, bukan. Ada lagi nih pribadi. Betul, pribadi. Jadi ada 5 bulan ke belakang sih, masih baru. Teman saya sempat ngontek, nawarin sepeda motor dengan harga yang murah. Terus saya kan pas begitu ngelihat di foto WhatsApp itu, yes, keren kan, mulus semuanya. Nah, saya berangkat ke sana untuk cek fisik motor itu. Ternyata emang bagus. Oke, deal kita, cuman uangnya belum dikasih gitu. Saya juga harus ada pertimbangan dulu sama istri saya juga. Nah, setelah istri saya menyetujui, keesokan harinya saya nge-WA. Oke, siap, motor jadi saya beli. Nah, kebetulan sekali teman saya kan kerja, pulangnya tuh malam. Nah, begitu saya berangkat ke sana, di rumah tuh hati udah nggak enak. Terus sampai setengah perjalanan pun agak banyak gangguan lah. Nah, cuman janggal betul. Cuman emang saya nggak hiraukan lah. Pikir saya positif aja lah gitu. Pokoknya sampai daerah Cibiru, mobil tuh mendadak mati. Mobil yang ngangkut motor? Ya, pas mau ngambil. Oh, mau ngambil. Mendadak mati. Nah, bensin ada, cek kelistrikan ada, normal. Ya, sempat saya ngopi dulu lah di warung, merokok dulu di warung sekitar 15 menit. Saya coba lagi, bismillah, jalan lagi ke mobil. Nah, sampai rumah dia, yang anehnya tuh saya pas mau nyampe, yang anehnya tuh seolah saya kayak disesatkan gitu. Maksudnya dikelilingin gitu. Jadi nggak nemu rumah dia. Kan ada Sherlock biasanya. Nah, sebetulnya saya udah tahu. Cuman anehnya kok jalan ini terus gitu. Itu di daerah mana? Itu daerah komplek yang mewah tuh apalah. Ada di situ tuh Bumi Oren. Betul, Cibiruan ya. Betul. Pokoknya di situ saya tuh udah nggak enak lah. Nah, sempat saya nelpon ke teman saya, cuman nggak diangkat gitu.
nggak diangkat-angkat. Nah sampai kemudian saya udah bingung, tadinya saya memutuskan untuk pulang lagi ke rumah. Pulang lagi karena nggak nyampe-nyampe ya. Betul, nggak nyampe-nyampe. Nah setelah saya ada peniatan kayak gitu, nggak lama kemudian teman saya nelpon, posisi udah di mana, gitu. Saya bilang ke dia, saya nggak nyampe-nyampe ke rumah kamu gitu. Padahal itu jaraknya berapa kalau normalnya? Dekat, sangat dekat. Tapi yang ya itu aja, saya kayak di muter lagi sampai saya minta dijemput sama teman saya. Akhirnya teman saya ngejemput, ketemu ke rumahnya dia, ngobrol. Nah setelah deal, saya ngasih uang, dia ngasih surat-surat. Si motor mau dinaikin ke mobil tuh ngedadak si motor macet, kayak bannya tuh nggak bisa didorong digimanain. Padahal nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Nah setelah itu teman saya bilang, "Bo, tunggu sebentar ya." Kenapa? Ya tunggu aja sebentar lah. Dia masuk ke rumah. Saya di garasi itu sempat merinding juga gitu. Merinding. Betul, merinding. Aura udah beda kan? Udah beda banget. Ya saya berpikir mungkin sepi, saya sendirian di situ. Tepatnya jam berapa? Jam 9 malam. Jam 9 malam. Nah, teman saya datang lagi sama ayahnya. Kok bisa motor itu? Soalnya kayak ringan didorong terus pada naikin ke mobil tuh ringan gitu. Maksudnya teman Kang Abo itu yang ngejual motor. Iya. Manggil ayahnya dulu, minta bantuan. Nah, saat itu Kang Abonya berapa orang? Saya cuma satu. Oh, sendiri saja. Mungkin teman-teman saya pada sibuk lah gitu. Gak ada yang ya minta tolong juga. Nah setelah ayahnya tuh datang, langsung lah motor itu bisa dijalanin sama dinaikin ke mobil dengan mudah kayak ngeringan aja gitu. Nah saya sempat berpikiran nih motor bekas apa gitu. Oh nggak bilang sebelumnya? Nggak bilang sama sekali. Teman saya nggak jujur gitu, nggak jujur. Nah setelah dinaikin ke mobil, saya bincang-bincang sama teman, bercanda sekitar sampai jam 11 malam. Jadi telepon sama istri, ya cepet pulang, gak enak hati nih. Oh ya udah, istri Kang Abo udah punya perasaan. Betul. Nah saya pamit lah ke teman saya, saya pulang dulu deh. Istri udah nelpon katanya gak enak hati. Nah, sampai pulang rumah dibepas, apalah itu namanya, nggak tahu apa toko apalah yang di situ. Mobil juga nggak dadak mati lagi, mati mobil mati, mogok sama sekali. Itu di tengah jalan ya, mogok sampai saya manggil yang nongkrong lah di situ, minta didorongin kan ke pinggir, dorongin ke pinggir. Yang bilang kan kata Sundanya, tenanawan yang polisi nyanak jami seueur kieu. Kan maksudnya? Nah, saya juga nggak paham gitu. Saya sempat berpikir, orang dari mana gitu, kok cuman saya sendiri sama motor gitu. Nah, ya udahlah, nggak ini aja lah. Saya bismillah lagi kan. Lagi sampai rumah, nyampe motor nggak sempet diturunin dulu karena capek kan. Di rumah tidur. Esokan harinya saya manggil adik saya, bantuin nurunin motor. Setelah diturunin motor, saya coba biasa aja tuh motor, normal nggak ada kendala apa-apalah gitu. Nah sekitar jam 11 saya begadang sampai jam 12 kok motor nyala gitu. Pikir nyala kayak mesinnya nyala gitu, mesinnya kayak di starter gitu. Betul. Nah pikir saya mungkin adik saya pengen nyobain karena kan kunci motor digantungin deket jendela gitu lah. Ya udah nggak apa-apa lah, pikir apa-apa kan. Saya sempat, istri juga bilang, ya motor kayaknya dipakai sama si Dede ya, kemungkinan udah biarin nggak apa-apa lah. Nah tidur, keesokan harinya saya nggak sempat bilang ke adik. Maksudnya Kang Abang nggak langsung ngecek waktu motor itu nyala? Belum. Anggapannya itu lagi dipakai aja. Betul, sama adik.
Nah keesokan harinya saya nggak bilang dulu ke adik karena saya kan kerja. Heeh. Ya keesokan harinya lagi dengan jam yang sama, jam 12 malam, klakson yang bunyi. Ada yang mencetin gitu? Betul, ada yang mencet. Nah Heeh. udahlah, saya ke bawah kan, Heeh. ngapain sih malam-malam adik saya bongkar-bongkar motor kan Iya, gitu. bener. Saya ke bawah, gak ada siapa-siapa. Nah di situ saya sempat merinding tuh luar biasa lah, merinding Merinding. banget. Nah sangat luar biasa. Aduh ya Allah apa ini gitu. Saya ke atas lagi karena mungkin saya takut, langsung tidur. Itu motor di saya udah pas begitu ya 1 bulan lah. Sama setiap jam 12 malam kayak gitu. Tiap hari? Tiap hari jam 12 malam kayak gitu. Nah, saya penasaran kalau ini motor ada apa-apanya. Heeh. Saya coba parkirin di luar rumah. Heeh. Saya parkir di luar rumah tuh 2 hari motor. Heeh. Tetangga bilang, "Ah, kok motornya diparkir di luar? Nggak takut dicuri?" Soalnya ada orang laki-laki diam terus di situ. Oh, Gitu. tetangga suka lihat. Betul, karena ngeronda kan, ngeronda juga dia. Nggak sempet negor? Nggak sempet. Dia yang takutnya tuh dia maling gitu, yang dilihatnya tuh maling. Heeh. Ya maksudnya nggak pas lihat di motor Kang Abo nggak tegur itu orangnya? Enggak. Nah, udahlah, oh berarti ini betul nih motor ada apa-apanya kan. Oh, udah mulai curiga nih. Udah mulai curiga. Nah, keesokan hari anak saya yang kedua bilang, "Ya, kok di motor banyak banget orang, ada yang berdarah, terus ada anak kecil juga." Gitu. Anak kecil? Ada anak Biasanya kecil. kan kalau anak kecil polos ya Kang ya? Betul. Jadi dia bisa lihat. Betul. Nah saya sempat bilang lagi ke anak saya, udah nggak usah bilang ke mama, soalnya takut atau gimana kan. Oh, istri belum tahu. Belum. Nah keluarga pun bilang sama kayak gitu. Ah udahlah, karena saya masih senang ke motor itu, saya pertahanin dulu tuh motor. Pertahanin. Karena udah kesininya kayak gitu-gitu terus, dengan jam yang sama, dengan hal yang sama, ya saya mengurungkan niat saya untuk menjual gitu, menjual ke orang lain. Nah, ayah saya bilang nggak usah dijual ke orang lain, yang penting kasihin lagi aja ke pemiliknya. Nah, saya telepon kan teman saya, "Bro di mana?" "Kenapa Pak?" "Bo, saya lagi kerja, bentar lagi pulang lah. Yaudah, saya pengen ngobrol lah di rumah, kalau enggak kamu ke rumah saya." Nah, begitu dia pulang kerja, saya ditelepon suruh ke sana. Saya ngobrol sama teman saya tuh, "Bro, sorry nih, motor di rumah saya nyala sendiri, mesinnya klakson bunyi sendiri, saya takut tetangga berisik." "Oh, kok Bu, di rumah saya nggak kayak gitu, aman-aman aja." "Oh gitu, tapi nggak tahu nih kenapa motor kayak gini," gitu. Nah setelah itu ya udahlah, oke lah, saya nggak mikir macam-macam lagi. Pulang ke rumah, ngopi di tetangga. Tetangga saya tuh mau warung. Saya bilang, "Bu, maaf kalau malam suka nggak dengar suara motor atau klakson motor nggak di rumah saya?" "Nggak ada." Ya. "Nggak ada, saya nggak dengar apa-apa." "Nggak dengar." "Emang kenapa Kak?" Ya nggak bilang kan. Nggak bilang, "Emang kenapa?" "Nggak, takutnya kan adik saya lagi ngebongkar motor, ngeganggu, suka malam-malam." Nggak ada, aman." Nah di samping itu, saking saya kesel, bener-bener kesel kayak gitu terus, sampai kan anak saya juga terganggu gitu. Ya udahlah, motor tuh dibawa sama saya. Itu terjadi berapa lama? 1 bulan lebihan. Motor itu di Kang Abo? Iya, 1 bulan lebih. Hampir tiap hari selama 1 bulan? 1 bulan tuh, hampir tiap hari, dengan jam yang sama, dengan ya kayak gitu sama semua. Tapi saat dipakai biasa normal? Normal. Dan anehnya tuh, saya sempet main sama teman-teman, kalau nggak salah ke Lembang deh. Lembang. Nggak ada apa-apa? Nggak ada apa-apa. Terus jam 12 malam pun motor itu terparkir tuh aman. Nggak bunyi, nggak gimana, aman. Itu yang anehnya tuh. Itu. Nah, saya sempet bilang ke adik, "Adik, Dek, kenapa ya motor AA kayak gini nih?"
bunyi sendiri, terus klaksonnya kayak bunyi terus. Jadi saya pikir mungkin konslet dari kelistrikannya. Kalau konslet dari kelistrikan nggak mungkin kalau nggak ada alarmnya. Ya benar. Udahlah, nggak usah diraukan lah. Mending diamin dulu ini motor. Nah, diamin 3 hari saya udah kesel, saya balikin ke yang punya. Bawa motor itu saya sendiri. Bawa motor itu sendiri. Yang anehnya tuh pas begitu mau ke rumah teman, ada yang bisikin Tanjung Sari, ke Tanjung Sari. Itu saat di jalan. Di jalan ke Tanjung Sari. Urang hayang normal kata Sundanya gitu. Urang hayang sempurna. Saya sampai aduh merinding kan. Aduh, apa ini? Udahlah, halusinasi mungkin. Merindingnya ke bawah ke sini, Kang. Sama ini juga betul sama gitu. Nah, sampai ke rumah teman saya lah, ya teman saya sempat nginep sehari di rumah teman saya karena penasaran. Dan betul di rumah teman saya pun nggak terjadi apa-apa tuh motor yang dialami Kang Abo di rumah. Iya, kok aneh gitu di rumah teman. Jadi nggak ada bukti ya? Nggak ada bukti kan gitu. Benar. Nah setelah itu saya penasaran kan, sekitar jam 2 subuh saya bangun dari tempat tidur, saya lihat ke garasi rumah teman saya tuh, lihat kayak gini. Tapi iya betul kayak ada sosok laki-laki sama anak kecil di Cuma situ. Kang Abo yang lihat. Betul. Saya sampai lari lah terkocar-kacir kan, sampai kejedot gitu. Sampai kejedot kan. Itu siang. Malam. Jam 2 subuh. Oh, jam 2 subuh. Iya, jam 2 subuh. Sampai saya ngebangunin teman saya. Nah, bro, saya ngelihat di atas motor tuh di joknya ada sosok laki-laki sama anak kecil. Dia cuman ketawa aja. Ketawa. Nah, esok harinya habis sarapan ngerokok apa, teman saya bilang, Bu, sorry kenapa saya jual motor ini, karena motor ini teh kenangan dari almarhum kakak saya yang udah meninggal. Saya nggak pengen terkenang lagi gitu. Setiap ngelihat motor itu saya tuh nangis terus. Nah, tapi yang saya anehnya tuh ada sosok laki-laki sama anak kecil. Iya betul. Itu kakaknya sama anaknya kelines di Tanjung Sari. Pakai motor. Jadi orang bilang ya yang saksi mata di situ. Jadi si motor tuh udah nggak kuat nanjak, cuman dipaksain. Itu kakaknya berdua sama anaknya. Sama anaknya berdua. Udah pulang dari mana nggak tahu lah gitu, atau mau kemana juga nggak tahu. Nah, saya bilang lagi, kenapa lu jual ke saya? Ya gimana lagi, Bo? Soalnya dikira itu di rumah kamu juga, terus dibeli sama kamu itu motor aman. Iya. Nah, soalnya ayah saya juga udah bilang kayak gini ke motornya, bilang kalau kamu ada apa-apa ini motor sampai ke yang dijualnya ngeganggu, motor saya akan buang ke daerah Cadas Pangeran. Gitu. Kata bapaknya teman Kang Abo. Iya, kata bapaknya teman saya tuh. Nah, ketika kita lagi bincang-bincang, ya bapaknya adalah datang keluar, ikut nimbrung gitu. Kami bercanda. Bu, motor gimana? Enak Om. Kalau di rumah, cuman setiap jam 12 malam, setiap hari motor terus bunyi terus gitu. Bunyi terus. Nah, oh kayak gitu ya, katanya. Benar itu, Bu. Iya betul, Om. Udah gini aja. Kamu besok santai nggak? Santai, Om. Ada apa gitu, Om? Ikut aja lah sama Om. Bawa motor ini ke Cadas Pangeran. Oke, siap. Saya yang supirnya kan. Nah, karena dia nggak punya mobil bak terbuka ya, bak terbuka gitu, nggak punya mobilnya. Udah sampai rumah teman saya, motor mau diangkat tuh, mobil ada aja kendalanya. Mobilnya kenapa? Kendalanya udah ban bocor, nggak ada pakunya. Ban tuh bocor tapi nggak ada paku. Sebelumnya nggak. Nah, saya sempat ganti serep. Setelah serep dipasangin, dongkrak diturunin,
bocor lagi. Yang itu lagi. Nah, sempat bingung kan saya. Aduh, takut ada apa-apa nih dengan saya kan. Ayahnya bilang depan saya dengan bahasa Sunda, mana yang ngaheureyan deui ka urang jeung ka abo dibakar. Ayahnya teman saya tuh bilang kayak gitu. Yang anehnya pas begitu bannya mau dipasangin, biasa lagi normal. Ban mobil Tuh normal. Nah udahlah, sesampainya di Cadas Pangeran, saya nggak berani buang kan motor itu karena takut lah saya tuh. Dibuang lah sama teman saya sama ayahnya teman saya. Bertiga berarti Kang Abo. Bertiga dibuang itu sekitar jam 10 malam. 10 malam kan kalau di Cadas Pangeran memang sepi ya. Ya benar. Buang, setelah dibuang berangkat lagi pulang. Untungnya tuh ya Allah masih sayang lah sama saya gitu. Hampir mau tabrakan juga. Mobil yang dibawa sama Kang Abo. Iya betul. Hampir mau tabrakan sama elep. Elep. Masih inget itu sama elep. Nah, ini saya kontrol di situ, saya sempat sama teman saya sama ayahnya teman saya tuh istirahat dulu di pinggir jalan. Ya dengan nggak ada warung kan, nggak ada warung keadaan gelap ya. Itu masih di kawasan Cadas Pangeran, betul. Cadas Pangeran di situ. Nah, setelah istirahat datang mobil patroli. Mobil patroli ngontrol, takutnya kan ada apa-apa gitu. Nah, terus mengimbau bahwa di sini lagi rawan lah gitu. Udah selesai istirahat, masuk lagi ke dalam mobil nggak nyala. Nggak nyala sama sekali. Di situ. Sampai ayahnya teman saya manggil derek. Polisi itu masih ada nggak? Udah pergi. Udah lewat. Nah, datanglah mobil derek itu. Sama mobil derek itu pas begitu naikin mobil saya, mati juga. Mobil dereknya ikut mati. Ikut mati gitu. Nah, setelah itu ayah teman saya tuh jalan sekitar 100 meter lah. Jalan nggak tahu mau ngapain. Balik lagi, mobil pada hidup dua-duanya. Berarti Kang si bapaknya teman Akang juga mungkin punya ini ya. Kayaknya nggak kosong ya. Kayaknya gitu. Jadi beliau juga udah tahu keadaannya betul, seperti apa. Betul. Nah, sampai ada barang satu masih tersimpan sekarang di rumah saya. Kenang-kenangan dari teman saya, dari kakaknya almarhum. Ada itu jam tangan. Itu Kang Abo dikasih sama bapaknya sesudah itu kan. Nah, pas begitu pulang dari Cadas Pangeran sampai rumahnya, bapaknya bilang, Kang Abo, ini permohonan minta maaf. Ini ada kenang-kenangan jam tangan punya almarhum yang dulu Kang Abo pengen. Kang Abo berarti sempat mau itu jam tangannya saat beliau masih ada. Masih ada. Ini ada nih buat Kang Abo. Saya sempat tolak. Takut kan? Iya, takut kejadiannya. Cuman ayahnya bilang, "Sok Kang Abo, ambil aja. Om jamin nggak ada apa-apa. Om jamin. Cuman dulu kan Kang Abo pengen jam tangan ini gitu. Ya udahlah, saya ambil kan. Pas begitu saya ambil, adiknya ya teman saya kerasukan. Sama almarhum. Dia bilang, tolong sempurnain saya, jari saya nggak ada, minta disatuin lah gitu. Cok gitu. Cuma bilang itu terus ya pesan juga ya ke saya, Bo, itu jam tangan rawat baik-baik ya, kenang-kenangan dari kakak tuh. Saya sempat pengen nangis juga ya. Sempat pengen nangis karena saya dekat lah sama dia. Berarti Kang Abo juga kenal sama beliau tuh. Dekat ya. Sebelumnya deket juga, bukan juga. Sama adiknya juga ya. Bukan gitu. Saya sempat pengen nangis gitu ya, pengen nangis teh. Apa ya? Kenapa pas begitu kecelakaan, kenapa nggak ada telepon ke saya gitu? Nggak ada kabar. Nggak ada kabar. Pas ada kabarnya pas sudah di rumah sakit aja gitu. Nah sampai kan saya juga bilang ke adik saya, ke teman saya, begitu udah sadar, bilang
kenapa sih tega banget begitu kecelakaan nggak telepon. Bo, gimana mau nelpon, saya juga bingung kan. Iya iya, kadang-kadang kalau gitu. lagi kejadian gitu kan lupa semuanya Betul. kan, kita fokus sama yang ini aja gitu ya. Kirain saya kakaknya tuh kecelakaan pakai motor yang satunya lagi. Gitu, di rumahnya ternyata pakai motor yang Tiger yang dijual ke yang Kang dijual. Ambo. Ya betul. Kalau misalkan itu bekas kakaknya kecelakaan, mungkin saya nggak akan jual sampai sekarang, biarpun mau kayak gimana pun gitu. Akan jual karena banyak sih kenangannya sama kakaknya gitu. Iya. Banyak sekali, sampai ya sering saya ziarah ke makamnya juga gitu kan, ziarah. Ya sampai sekarang masih apa ya, masih inget terus gitu, sampai di hati tuh masih ada bayangan gitu. Terus kata Sundanya, aduh motor dibalikin lagi gitu. Kang Abo. Betul. Kenapa? Ya jadi gimana ya? Aduh udah. Ya apa, kenangan sama kakaknya sih banyak ya, sering nolong lah saya gitu. Ketika saya ada kesusahan, tempat curhat tuh dia gitu. Berarti deket banget ya Kang? Betul, deket banget. Cuman emang sebelumnya saya juga waktu beliau masih ada, pengen juga itu motor Tiger yang itu. Soalnya kan motor jarang ya, Tiger 2000 ya, tahun 97. Yang pertama ya? Yang betul, yang pertama. Sempat kayak gitu, cuman ya adalah saya nggak mau ke situ lagi gitu kan. Nggak pengen mikir-mikirin ke situ. Karena saya juga kalau mikir lagi ke situ, kadang saya juga pengen nangis. Teringat. Nah, sampai si jam tangannya itu udah dibawa pulang ke rumah, emang nggak ada apa-apa gitu, nggak ada apa-apa. Tapi pas begitu saya pakai rasa semangat mau kerja ada aja, semangat kerja di dalam diri Kang Abo. Itu. Nah, kalau saya lepas jam tangan itu kayak yang gimana, kayak lemes gimana gitu kan. Tapi udahlah, saya nggak ke jam tangannya itu kan, ya ke situnya lah. Yang penting kenang-kenangan dari almarhum kakaknya ada gitu. Nah, pernah 4 hari ke belakang masih baru. Kemarin berarti. Betul. Lagi tidur sekitar jam 4 lah, jam 4 ngimpi dia datang, Bo, sabar ya, pokoknya sabar kamu, kakak percaya Abo tuh bakal bisa sukses. Amin, bilang kayak gitu ya. Soalnya setiap Abo curhat tuh ke kakak ya masalah Abo tuh dipandang sebelah mata terus gitu. Dipandang sebelah mata. Ya pokoknya Abo harus sabar, dan ntar juga Abo bakal dapat kursi. Nah, sampai sekarang itu kursi apa? Jawabannya itu apa kursi? Nah, terbangun. Pas begitu saya terbangun, ayah saya bangun juga kan, mau sholat subuh ke masjid. Udah saya ikutlah. Sholat subuh ke masjid. Pulang dari masjid, saya ngobrol sama ayah. Ipan didatengin sama si kakak Jenal. Bilangnya harus sabar, ntar Ipan pasti dapat kursi. Bilangnya kayak gitu. Saya cuma ketawa gitu. Apa sih artinya gitu? Kata saya itu. Gini loh Pan, kamu dapat kursi itu bakal ada jabatan. Iya. Nah, bakal ada jabatan. Kerasa nggak sebelum waktu kerja kamu dulu kayak gimana? Pikir saya, oh iya bener. Jadi kerja dulu jadi cleaning service. 5 hari saya naik jabatan. Cuman ya gitu, naik kelas lah ya. Cuman gangguannya ada aja. Terus ada yang kayak yang hina gitu, terus kayak yang mitnah gitu. Oke lah,
mungkin itu cobaan gitu buat saya. Ya mungkin kayak gitu Kang ceritanya gitu. Nah, ada yang pertanyaan dari saya nih, yang kan tadi katanya minta disempurnakan. Betul. Itu udah di ini. Saya belum tahu sih, karena belum ada kontek-kontekan lagi gitu. Makanya insya Allah kayaknya besok saya mau ngontek teman saya gitu, gimana nih itu buat menyempurnain kakaknya Iya, gitu. benar. Soalnya kasihan juga ya. Betul. Makanya saya juga sampai kepikiran gini, emang bakal ketemu nggak jarinya? Nah, itu soalnya udah lama ya udah lama. kejadiannya. Betul. Mungkin kalau kita bisa nanya-nanya ke orang ini ya, gimana mungkin caranya ya supaya bisa sempurna lah gitu, biar kita juga tenang, mungkin ya ke arwahnya juga ya. Makanya ya, aduh saya juga ya selalu berdoa mudah-mudahan cepat sempurna lah gitu. Iya benar. Kasihan juga kan gitu. Oke Kang Abo, makasih nih ada merinding. Sama. Nuhunnya Kang Abo. Siap. Lain kali bisa bercerita lagi, Siap. kita collab bareng lagi. Boleh. Mungkin Kang Abo ada pesan-pesan ke sahabat-sahabat, mungkin salam-salam juga. Kalau pesan saya sih, ketika orang ada di atas, kita jangan lupa sama yang di bawah gitu. Soalnya masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan. Itu aja. Jangan sombong intinya. Ya benar. Itu aja. Oke sahabat Tete, mungkin cukup segitu aja ceritanya dari Kang Abo. Dan ingat, jangan ukur nyali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.